Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili dengan NIM 202, 105, 280 dari kelas B, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ingin mempresentasikan hasil diskusi saya dengan judul Tata Kelola atau Governance. Yang pertama, pengertian dari governance. Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana, investasi, dan pencegahan korupsi yang baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Yang kedua adalah sejarah munculnya paradigma New Public Governance. Transformasi government sepanjang abad ke-20 pada awalnya ditandai dengan konsolidasi pemerintahan demokratis di dunia barat. Tahap yang kedua berlangsung pada pasca Perang Dunia Pertama, diindikasi dengan semakin menguatnya peran pemerintah. Pemerintah mulai tampil dominan yang melancarkan regulasi politik, distribusi ekonomi, dan kontrol yang kuat terhadap ruang-ruang politik dalam masyarakat. Peran negara pada tahap ini sangat dominan untuk membawa perubahan sosial dan pembangunan ekonomi. Tahap yang ketiga terjadi pada periodisasi tahun 1960-an sampai 1970-an, yang menggeser perhatian ke pemerintah di negara-negara dunia ketiga. Periode tersebut merupakan perluasan proyek developmentalisme atau disebut dengan modernisasi yang dilakukan oleh dunia barat di dunia ketiga yang mulai melancarkan pendalaman kapitalisme. Yang ketiga yaitu 3 pilar good governance. Ada 3 yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pemerintah berperan dalam mengarahkan, memfasilitasi kegiatan pembangunan. Selanjutnya, pemerintah juga memiliki peran lebih banyak kepada masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan pembangunan. Yang kedua, swasta. Swasta berperan sebagai pelaku utama dalam pembangunan, menjadikan sektor non-pertanian sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah, pelaku utama dalam menciptakan lapangan kerja, dan kontributor utama penerimaan pemerintahan dan daerah. Yang ketiga yaitu masyarakat. Masyarakat berperan sebagai pemeran utama atau bukan berpartisipasi dalam proses pembangunan, perlu pengembangan dan penguatan kelembagaan agar mampu mandiri dan membangun jaringan berbagi pihak dalam melakukan fungsi produksi dan fungsi konsumsi, serta perlunya pemberdayaan untuk meningkatnya efisiensi, produktivitas, dan kualitas produksi. Tujuan good governance ada 6. Yang pertama, tumbuhnya hubungan timbal balik dan saling percaya antara pemerintah dan masyarakat global yang baik. Yang kedua, dapat meningkatkan partisipasi warga negara untuk dapat mengambil keputusan dalam kebijakan politik. Yang ketiga, administrasi menjadi lebih kompeten. Yang keempat, sistem keuangan negara bisa menjadi lebih baik, transparan, dan kuat. Yang kelima, dapat meningkatkan rasa tanggung jawab sosial dan moral di masyarakat, sehingga mampu memberikan dampak yang baik bagi kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Yang keenam, kebijakan hukum pada tingkat daerah maupun pusat dapat lebih terjamin konsistensi dan kepastian. Yang keenam, prinsip-prinsip good governance. Ada 5, transparansi, akuntabilitas, visi strategis, efektivitas dan efisiensi, dan kesetaraan. Yang pertama, transparansi. Transparansi adalah kebebasan dan terbukanya akses informasi dalam berbagai proses kelembagaan, sehingga yang membutuhkan bisa dengan
mudah mengaksesnya. Informasi juga harus dapat dipahami dan dapat dimonitor. Jadi semua tindakan dan kebijakan pemerintah harus terbuka dan bisa diakses. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu para pengambil keputusan di pemerintahan atau para pejabat sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan yang telah memberinya wewenang dalam mengurus mereka. Bentuk pertanggungjawaban terhadap tersebut tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu visi strategis, yaitu pandangan strategis ke depan dalam menghadapi berbagai masalah. Pemimpin dan pejabat publik harus mampu melihat ke masa yang akan datang dalam pengembangan manusia yang luas dan sejalan dengan yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Yang keempat, yaitu efektivitas dan efisiensi. Adalah salah satu prinsip good governance, yaitu segala proses dan lembaga yang diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan dan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki, sehingga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat. Yang kelima, kesetaraan. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Kesetaraan yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan baik itu kepada laki-laki maupun perempuan dalam usaha untuk meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya, tata kelola sumber daya masyarakat kelembagaan. Ada 3 unsur pokok tata kelola pemerintahan yang baik. Yang pertama, unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. Yang kedua, unsur swasta atau wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. Yang ketiga, unsur swasta atau wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. Selanjutnya adalah tata kelola keuangan. Ada 5. Yang pertama, prinsip pengelolaan keuangan. Yang kedua, audit keuangan. Yang ketiga, pelaporan keuangan. Yang keempat, sistem akuntansi. Yang kelima, penganggaran. Ada tata kelola sistem informasi, ada software, hardware, dan firmware. Ada tata kelola pelayanan, ada 6. Yang pertama, pelayanan pemerintah. Yang kedua, pelayanan publik. Yang ketiga, citizen charter atau disebut kontrak pelayanan. Yang keempat, perspective provider. Yang kelima, customer satisfaction. Yang keenam, sistem pelayanan publik berbasis masyarakat. Sekian presentasi dari saya, Alia Rahmawati. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.